Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, senang sekali boleh bersama-sama beribadah kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Semarang, di luar kota maupun di luar pulau. Saya percaya kita tetap bersemangat dalam beribadah meskipun kita masih terus beribadah dalam ibadah online ini ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ingin kita bacakan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang pertama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Apa yang kita baca pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan ini berbicara mengenai belas kasihan Tuhan. Jadi memang tema kita pagi hari ini adalah memiliki hati Tuhan. Ya. Hati yang berbelas kasihan. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, pandemi kita ini pasti mengajarkan banyak hal kepada setiap kita. Ya, mengajarkan dengan keadaan yang begitu rupa, keadaan yang sulit juga, bahkan banyak juga saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, saudaraku, mengalami sakit karena COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa belajar sesuatu. Amin. Nah, saudaraku, apa yang kita baca tadi dari Matius 9 ayat 35, Yesus katanya setelah dia berkeliling dari desa dan kota, saudaraku, ini awal-awal pelayanan dari Yesus. Ya, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, dan dia katanya melihat begitu banyak orang dengan belas kasihan yang sangat. Digambarkan di ayat yang tadi, katanya orang banyak itu mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan hati Tuhan jatuh dalam belas kasihan yang sangat. Ada beberapa hal saudaraku ya yang kita mau belajar dari perikop ini saudaraku. Setelah Yesus jatuh dalam belas kasihan, ya, dia juga menolongnya, tetapi bukan hanya itu, lalu dia memanggil murid-murid dan memberitahu pada mereka, memperlengkapi mereka dan memberitahu pada mereka untuk bisa mengabarkan juga kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, ada 3 hal saudaraku yang saya mau sampaikan melalui perikop ini. Nah, yang pertama adalah hati Tuhan betul-betul jatuh dalam belas kasihan. Ya. Melihat orang banyak itu katanya, setelah dia berjalan begitu rupa, melihat situasinya,
dia jatuh dalam belas kasihan. Dan hati Tuhan tentu bukan hanya pada saat itu saja dia berbelas kasihan, tetapi dia lebih nyata karena dia sebagai manusia, dia terjun langsung, dia lihat secara langsung. Sebagai manusia, dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kita ini. Saudaraku, sebelumnya Alkitab mencatat karena begitu besar juga kasihnya, dia juga turun dari sorga untuk menjadi manusia. Tetapi yang sangat-sangat ditulis di dalam perikop tadi adalah Yesus jatuh tergerak oleh belas kasihan karena banyak orang itu menderita luar biasa. Mereka lelah, mereka terlantar, mereka punya sakit penyakit. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, memberikan pengharapan, saudaraku, karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Yesus tidak berhenti melayani banyak orang, karena banyak orang ya membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar dari setiap persoalan yang ada. Mereka memerlukan juru selamat dan Yesus menjadi jawaban pada waktu itu, saudaraku. Ya, kehadiran Yesus itu sebabnya berbondong-bondong ribuan orang datang mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka mendatangi Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini, ya, saya percaya Allah juga sama, sedang melihat kita, ya, melihat betapa sulitnya sekarang bukan hanya kita di kota kita atau secara keluarga, bukan, secara kota kita, bukan, secara negara kita, enggak, seluruh dunia ini. Saya percaya bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Dia jatuh dalam belas kasihan. Dia jatuh dalam belas kasihan yang sangat melihat ada banyak orang. Saudaraku, banyak orang meninggal di luar Tuhan. Banyak orang, saudaraku, menderita di rumah sakit. Banyak orang susah bernafas. Banyak orang begitu kesakitan. Bukan hanya itu, banyak orang, saudaraku, tidak memiliki pekerjaan, susah mencari pekerjaan, luar biasa, luar biasa. Dan saya sangat-sangat percaya Tuhan kita itu jatuh dalam belas kasihan yang sangat. Dia sedang melihat bumi kita ini, melihat dunia kita ini yang sedang dalam persoalan yang sangat. Tetapi mengapa dia izinkan terjadi? Mengapa, saudaraku? Karena saya percaya ada maksudnya yang luar biasa, supaya banyak orang datang kepada dia. Supaya banyak orang datang berbondong-bondong berharap kepada Tuhan. Karena situasi sekarang ini tidak ada yang dapat diandalkan. Ya. Uang, kekayaan tidak ada artinya. Indonesia saja menghabiskan ya hampir 1.000 triliun saat ini untuk menghadapi pandemi ini. Kalau di negara lain mungkin jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Bisa dibayangkan dunia sekarang ini uangnya habis dan kita belum keluar dari pandemi ini. Luar biasa. Uang tidak ada artinya. Ya. Pengetahuan tidak juga berarti. Walaupun virus ini begitu kecilnya, ternyata pengetahuan manusia tidak sempurna untuk mengetahui bagaimana virus ini. Sehingga sampai sekarang pun tidak ditemukan obat untuk virus ini. Luar biasa, saudaraku. Tidak ada jabatan. Semua orang bisa kena.
mau dia berpangkat tinggi atau berpangkat rendah. Tidak ada. Apakah Tuhan membiarkan begitu saja? Enggak. Tuhan sedang bekerja, menurut saya Tuhan sedang bekerja luar biasa. Sama seperti dahulu dia jatuh dalam belas kasihan, dia juga jatuh dalam belas kasihan. Tetapi yang dia mau supaya orang datang kepada Tuhan. Supaya orang datang berharap kepada Tuhan. Ini adalah waktunya untuk manusia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, Allah yang benar, Allah penyembuh, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dan tidak ada yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus. Saat-saat ini saudaraku, banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang berdoa, dan saya percaya Allah sedang mengizinkannya supaya setiap orang boleh bertemu dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah hati Tuhan bukan hanya berbelas kasihan, tapi juga hati Tuhan tidak nyaman pasti di kenyamanan. Itu membuat dia bergerak, saudaraku. Dan itu yang saya percaya kalau kita lihat, saudaraku, ya banyak media sosial menyampaikan kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan kita Allah yang dahsyat itu menolong, turun tangan, saudaraku, turun tangan untuk menyembuhkan banyak orang. Allah tidak mau tinggal di kenyamanan untuk datang kepada orang-orang, menyelamatkan setiap orang, saudaraku. Dan ini sama dengan pada waktu dia datang ke dunia ini. Ya. Kalau Filipi 2 berkata, saudaraku ya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus meninggalkan sorga yang luar biasa untuk menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Hati Tuhan itu tidak tenang, saudaraku, bersama-sama di sorga menikmati kenyamanan. Dia rela datang ke dunia ini menjadi manusia, bahkan menjadi susah luar biasa, ikut tidak nyaman. Kenapa? Karena manusia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Allah tidak tetap tinggal di kenyamanan di situasi yang tidak nyaman. Dia selalu hadir untuk menyelesaikan hal-hal yang di ketidaknyamanan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sangat terasa, saudaraku, hati Tuhan yang luar biasa. Dia meskipun dia bisa tetap di sorga, tetapi dia memilih untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang. Itulah gambaran hati Tuhan. Hati Tuhan yang pertama adalah berbelas kasihan yang sangat. Dan yang kedua adalah tidak mau nyaman di kenyamanan itu, saudaraku. Dia tidak nyaman di kenyamanannya. Dia terus, saudaraku, bekerja. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Roma 8, saudaraku, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang.
bekerja dalam situasi apapun, dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Nah, sekarang yang poin yang sangat penting, saudaraku. Setelah kita tahu bahwa Tuhan, hati Tuhan itu luar biasa berbelas kasihan, hati Tuhan itu tidak nyaman di kenyamanan itu, lalu dia terangkat ke sorga, dia memberikan tugas kepada setiap manusia. Ya. Dia memberikan tugas misi itu, kelanjutan dari pekerjaannya di tangan setiap orang percaya. Nah, itu yang ketiga tadi, ya, ketika dia berbelas kasihan katanya, setelah dia berbelas kasihan, lalu dia panggil murid-murid, lalu memberi kuasa kepada mereka. Ya, yang kita tahu akhirnya mengutus para murid itu. Dan doanya juga demikian, saudaraku ya. Doa Tuhan Yesus berkata adalah di Yohanes 17 itu, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Panggilan hidup kita adalah melanjutkan pelayanannya Yesus. Panggilan hidup kita adalah melanjutkan misinya Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki hatinya, hati yang berbelas kasihan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya melihat pandemi ini dan saya juga ikut merasakan betapa sulitnya, bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga saya ikut terpapar dan saya bisa merasakan dan hari-hari terakhir ini saya semakin mengerti apa yang Tuhan mau, saudaraku ya, melalui kejadian-kejadian ini. Bagi saya yang terpapar ini mengalaminya, saudaraku, Tuhan sedang mengajarkan supaya saya bisa merasakan apa yang dirasakan kebanyakan orang. Dan supaya saya bisa merasakan hati yang berbelas kasihan. Supaya saya bisa menolong orang lain. Supaya saya bisa menjangkau orang lain. Saudaraku, ya, saya dulu sering bertanya dulu, ya, mengapa saya harus mengalami yang begitu, yang sakit COVID ini ya. Dan sekarang saya merasakan makin diteguhkan, wah, untuk itulah saya merasakannya lebih dahulu. Sehingga saya harus berbuat sesuatu. Saya mengerti betul, saudaraku, orang-orang yang sakit itu. Ya, memang saya nggak sampai terlalu berat sampai masuk ke ruang ICU, saudaraku ya. Tetapi saya merasakan bagaimana sesak itu dan saya merasakan bagaimana ketakutan yang luar biasa. Dan itu semua ya Tuhan pakai untuk kita semua bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu, supaya kita bisa mempunyai hati yang berbelas kasihan. Jadi apa yang saya bisa mau sampaikan kepada setiap kita adalah Tuhan mengizinkan perkara-perkara ini bagi kita adalah apakah engkau ikut mengalaminya? Ya, sama seperti firman Tuhan tadi itu, saudaraku, dia melihat katanya setelah dia berjalan dari desa dan kota sehingga dia punya pengalaman, lalu dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, satu alasan mengapa sampai engkau mengalami penderitaan yang sangat adalah supaya engkau punya pengalaman. Supaya engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dan itu menjadi modal yang besar untuk engkau punya hati untuk berbuat sesuatu bagi banyak orang. Saudaraku, banyak orang tidak mengenal Kristus. Engkau mengenalnya. Engkau jadi punya
belas kasihan yang sangat untuk menceritakan kasih Tuhan. Kalau engkau ditolong, kalau engkau sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan, yang Allah mau adalah supaya engkau bisa memperkenalkan Tuhan Sang Penyembuh yang menyembuhkanmu itu. Bagaimana Tuhan memeliharamu, yang Tuhan mau adalah supaya engkau mempunyai bekal, bahwa bukan hanya kata orang, tetapi engkau punya pengalamannya sendiri. Itulah maksud. Oleh karenanya milikilah hati Tuhan yang jatuh dalam belas kasihan yang sangat. Perhatikan saudara-saudaramu, saudaraku. Jangan hanya melihat kepentinganmu sendiri, jangan hanya melihat keperluanmu sendiri, penderitaanmu sendiri, tetapi yang Tuhan mau melalui ini semua supaya engkau punya bekal bisa melihat kebutuhan orang lain. Dan bukan hanya itu, supaya kita tidak hanya nyaman, mengejar kenyamanan, bahkan supaya kita bisa menolong orang lain, saudaraku. Mungkin kau tidak ikut terpapar, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati engkau sedemikian rupa. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu juga. Hati Tuhan, Dia datang ke dunia ini karena kasih yang luar biasa. Yang Tuhan mau dari hidupmu sama, saudaraku. Tuhan mau engkau meninggalkan kenyamananmu untuk melihat orang banyak itu. Hidup kita di dunia ini setelah diselamatkan oleh Tuhan bukan mencari kenyamanan. Bukan mencari yang nyaman, saudaraku. Sebab yang nyaman itu tempat kita nanti di sorga. Di dunia ini kita harus rela meninggalkan kenyamanan untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Supaya orang banyak itu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Tuhan berbicara di dalam hatimu. Jangan engkau hanya melihat kebutuhanmu, keperluanmu. Yang Tuhan mau adalah Dia ingin merestorasi hatimu supaya engkau memiliki hati Tuhan. Supaya engkau memiliki hati yang lembut. Supaya engkau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Apakah engkau ikut mengalami pandemi ini atau tidak, saudaraku? Yang Tuhan mau adalah supaya engkau boleh merasakan hati Tuhan.